Sebagian kamu pasti tidak menyukai keadaan gelap, karena gelap itu menutupi pandangan kita, apalagi saat kamu mengerjakan tugas atau melakukan aktivitas lainnya saat malam hari dan tiba-tiba mati lampu. Itu bisa membuat kamu bingung karena harus segera mencari sumber cahaya cadangan. Hai anak-anak, kita memerlukan sumber cahaya untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti belajar, bepergian, berkemah, atau aktivitas lainnya. Nah, agar kita semakin bijak memanfaatkan cahaya, kalian harus tahu apa itu cahaya dan bagaimana sifat-sifatnya. Yuk simak lebih lanjut. Halo anak-anak, pernahkah kamu mengamati cahaya yang masuk melalui celah rumahmu? Atau pernahkah kamu mengamati cahaya lampu dari kejauhan? Bagaimana sifat cahayanya? Nah, cahaya tersebut merambat lurus. Jadi, merambat lurus merupakan sifat cahaya. Ketika cahaya mengenai suatu bidang, maka cahaya tersebut mengalami pemantulan. Contohnya, saat cahaya senter mengenai permukaan cermin, cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur jika cahaya mengenai permukaan bidang yang rata, contohnya cermin datar. Sedangkan pemantulan baur jika cahaya mengenai permukaan bidang yang tidak rata, contohnya gelombang air, aspal, dan batang kayu. Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Snellius menambahkan konsep garis normal yang merupakan garis hayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal berguna untuk mempermudah kamu menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Snellius mengemukakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dan besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Kemampuan kamu membedakan warna juga tidak terlepas dari sifat cahaya. Cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diserap oleh benda sebagai energi. Misalnya, cahaya yang mengenai benda terlihat berwarna merah. Hal ini berarti spektrum cahaya merah akan dipantulkan oleh benda, sedangkan spektrum warna lainnya akan diserap oleh benda tersebut. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, contohnya udara dan air. Sekarang coba kalian siapkan pensil, gelas, dan air. Tuangkan air ke dalam gelas kaca lalu masukkan pensil dan amati. Pensil terlihat seperti bengkok. Hal ini disebabkan pensil melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Cahaya juga dapat menyebar ke segala arah dan dapat merambat walaupun melalui ruang hampa udara. Contohnya, cahaya matahari sampai ke bumi. Hal ini dapat terjadi karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya gelombang sinar gamma, gelombang sinar X, gelombang sinar ultraviolet, gelombang inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Gelombang ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Cahaya tampak berada di antara sinar ultraviolet dan inframerah. Cahaya tampak tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, anak-anak, jadi cahaya itu memiliki 4 sifat, diantaranya cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.